Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor kelas 12 semester gangsal, hari ini kita akan membahas wiring diagram sistem starter elektrik. Untuk itu mari kita simak videonya. Pemeliharaan listrik sepeda motor tingkat 12 pertemuan ketiga. Kita akan membahas wiring diagram sistem starter elektrik pada sepeda motor. Rangkaian dan cara kerja sistem starter pada sepeda motor kap. Nah, sepeda motor yang kita tahu di Indonesia itu ada 3 tipe, yaitu adalah kap atau bebek, kemudian matic, kemudian sport. Nah, yang pertama kita akan membahas tipe yang kap atau bebek. Nah, terlebih dahulu. Nah, kita harus tahu komponen-komponennya pada sistem starter elektrik. Yang pertama ada baterai. Kemudian yang kedua, sebagai pengaman apa? Pada waktu terjadi arus pendek supaya tidak merusak komponen yang lain. Ya betul, yaitu adalah sekring. Yang ketiga, sebagai saklar utama, yaitu adalah kunci kontak. Betul sekali. Nah, sudah pintar anak-anak ya. Oke, yang keempat yaitu adalah ada relay starter atau bendik. Nah, bendik di pasaran kita ketahui ada yang bendik berbentuk bulat dan kotak. Relay starter atau bendik jangan lupa ya. Kemudian yaitu adalah dinamonya sendiri atau motor starter. Yang keenam yaitu adalah saklar starternya sebagai pemutus dan penghubung. Ya, pemutus dan penghubung apa? Antara relay starter dengan massa, karena yaitu adalah yang diputuskan dan dihubungkan adalah massa. Yang ketujuh jangan lupa yaitu adalah massa atau bodi. Oke, kita jelaskan untuk rangkaiannya. Yang pertama, baterai ada positif dan negatif. Nah, baterai ini adalah arusnya, ya betul sekali, arusnya adalah DC. Oke, dari positif ini dirangkaikan ke sekring supaya sewaktu terjadi arus pendek tidak merusak komponen yang lain, ya, atau terjadi konsleting maka sekring ini akan putus. Kemudian kedua dihubungkan ke kunci kontak, ini masih yaitu adalah arus yang mengalir yaitu adalah positif. Ya. Kemudian dari kunci kontak dihubungkan ke relay starter dengan kode berapa? Yang positif ini yaitu adalah dengan kode 85 atau 86 ya. Nah, ini dibolak-balik sama saja 85 atau 86. Kemudian setelah itu dari positif ini adalah terdapat kumparan. Nah, satunya positif, satunya yaitu adalah negatif. Dan negatif ini dihubungkan ke saklar starter. Ya, saklarnya tekan. Sekali lagi saklar starter yaitu adalah saklar tekan. Pak, kalau supaya saya ganti saklar yang lain boleh? Ya boleh, terserah Anda. Yang penting kita yaitu adalah tahu prinsip kerjanya. Di sini negatif, kemudian langsung dihubungkan ke ground, masih muatan negatif. Nah, sekarang negatif dari baterai. Loh Pak, belum negatif baterai, ada lagi dari relay starternya. Ya betul sekali, yaitu adalah positif baterai tadi ke sekring dan kunci kontak. Selain itu langsung masuk ke bendik atau relay starter, yaitu adalah dengan kode 30. Nah, keluarnya yaitu adalah 87. Ini dihubungkan ke beban ya, 30 dari positif baterai langsung. Kemudian keluarnya dari relay starter yaitu adalah 87 kodenya masuk ke motor starter, ke dinamonya atau ke bebannya. Ini positif. Nah, di dalam dinamo starter ini ada kumparannya, sehingga positif satunya adalah negatif. Dihubungkan ke bodi boleh. Nah, sekarang kita bahas negatif dari baterai kemana? Yaitu adalah langsung ke bodi atau ke beban yang bermuatan negatif. Bisa disimak videonya, jangan sampai di skip ya, supaya Anda tidak bingung. Terus kemudian bagaimana Pak cara kerjanya? Yaitu sewaktu positif ini mengalir ke sekring, masih di kunci kontak. Kemudian apabila kunci kontak ini dihubungkan, maka arus akan mengalir. Ya.
arus akan mengalir ke relay starter, yaitu adalah melalui terminal 86. Kemudian karena ada kumparan, kemudian di sini saklar starter juga dihubungkan, maka positif dan negatif ini akan bertemu sehingga menghasilkan kemagnetan. Nah, apa yang terjadi sewaktu hasil kemagnetan yang terjadi yaitu adalah dari baterai positif menuju 30 ini akan mengalir ke 87. Ya. Sehingga dinamo starter ini bisa berputar. Ya. Sekali lagi kita jelaskan, yaitu adalah sewaktu positif dari baterai mengalir karena kunci kontak di-on-kan dan saklar starternya dipencet atau ditekan, maka positifnya mengalir ke kunci kontak, kemudian ke 86 terminal relay, ya 86 dengan kode. Kemudian karena saklar starter ini juga dihidupkan atau ditekan, maka negatif juga akan mengalir ke 85 atau dengan kode terminal relay starter 85. Sehingga bertemu terjadi kemagnetan, sehingga baterai positif dari 30 dilangsungkan atau maksud saya mengalir ke 87 dan bertemu menjadi satu antara negatif dan positif di motor starter. Karena ada beban enggak konslet ya. Tapi kalau tidak ada beban antara positif dan negatif, maka terjadi konsleting. Karena ada beban, maka dia tidak terjadi konsleting. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah sepeda motor tipe matic tanpa seat stand switch. Nah, nanti kita jelaskan apa itu seat stand switch. Ya. Oke, sama, yaitu adalah di sini ada baterai. Pak, simbolnya beda. Iya, sebenarnya pada wiring diagram itu simbol baterai yaitu adalah positif dan negatif. Garis tegak lurus panjang, tegak lurus pendek. Nah, yang panjang ini adalah positif, yang pendek adalah negatif. Loh, tadi otak Pak? Ya, supaya kalian mudah mengerti. Karena baterai tidak ada yang bulat ya. Jangan lupa itu. Oke. Nah, baterai yang pertama. Yang kedua yaitu adalah sama, ada sekringnya. Yang ketiga ada ignition switch atau kunci kontak. Pak, kok ada tambahannya CDI? Iya, semuanya terhubung. Kalau satunya pasti untuk pengapiannya terhubung CDI. Tapi kita hiraukan saja CDI-nya, nggak masalah. Karena kita merakit yaitu adalah starter elektrik langsung dari baterai sumbernya. Ya. Kemudian di sini ada front brake light switch, ya, atau maksudnya yaitu adalah rem depan dan rem belakang. Ya. Ini ada switch tambahan. Jadi switchnya ada berapa? Ada 3. Kunci kontak. Kemudian yaitu adalah di switch rem, kemudian yaitu ada switch atau saklar pada starter itu sendiri. Kemudian keenam ada starter relay atau relay starter atau bendik. Kemudian yang ketujuh yaitu ada starter motor tersebut sendiri. Sama cara kerjanya, yaitu adalah dari positif baterai mengalir ke fuse atau sekring. Kemudian kunci kontak dinyalakan, maka akan langsung menuju ke switch dari rem. Karena rem ini ditarik salah satu saja karena dihubungkan secara paralel ya, bukan seri tapi paralel. Jadi salah satu saja sewaktu ditarik maka positif ini juga akan mengalir ke switch atau ke saklar starter tersebut. Sewaktu saklar starter tersebut ditekan, maka positif ini akan mengalir ke relay starter atau bendik dengan terminal dengan kode 86. Betul. Kemudian masanya di sini adalah 85. Bertemu antara positif dan negatif, ada kumparan, maka terjadi kemagnetan. Sehingga apa? Sehingga dari positif baterai langsung menuju ke relay starter dengan kode terminal 30. Karena terjadi kemagnetan, maka ini akan terhubung antara 30 dengan 87. Sehingga motor starter ini atau dinamo starter bisa berfungsi. Nah, perbedaannya apa antara kap dengan matic di sini tanpa seat stand switch, yaitu adalah perbedaannya ada
switch tambahan yaitu adalah pada rem atau maksud saya adalah saklar rem, baik itu rem depan ataupun rem belakang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tipe matic dengan seat stand switch. Nah, bisa Anda perhatikan sebentar. Oke, kita simak. Nah, di sini ada aki juga yang pertama atau baterai. Yang kedua main fuse atau sekring. Ketiga kunci kontak. Ya. Keempat ada switch rem. Sama Pak? Iya, sebentar. Oke, yang kelima itu adalah ada switch starter. Sama juga Pak. Oke. Kemudian keenam ada tambahan seat stand switch yaitu adalah dihubungkan dengan ECM atau ICM. Ya, di sini. Nah, Pak, seat stand switch itu apa? Biasanya orang Jawa itu jagang samping. Kalau bahasa tekniknya yaitu adalah standar samping. Ya, sekali lagi yaitu adalah standar itu yang tengah, kemudian standar samping, jagang samping. Itu namanya seat stand switch. Ya. Kemudian ketujuh tetap ada relay starter atau bendik. Kedelapan ada motor starter. Bagaimana Pak perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah sewaktu semua ini terhubung dari kunci kontak, switch rem depan ataupun switch rem belakang, kemudian switch starter ini terhubung, ya, maka positif ini akan mengalir. Ya. Dari mana? Dari baterai, sekring, kunci kontak, kemudian switch rem depan ataupun belakang, switch starter, kemudian ke ECM. Ya. Akan diteruskan ke relay starter yaitu dengan kode 86. Kemudian 85 ini ya, karena standby, ini akan tetap di sini. Ya. Di sini mana? Di ECM-nya. Betul apa salah? Kita perhatikan. Kalau di sini positif, di sini positif. Nah, ini bukan negatif tapi positif. Ya. Sini. Oke, di sini adalah positif. Masih positif. Berarti antara 85 dan 86 masih di sini adalah positif. Oke, kemudian yang melalui 86 ini bagaimana Pak? Ini malah justru negatif. 85-nya yang positif kalau di sini. Pak, dibolak-balik boleh? Boleh. Sama saja antara 86 dengan 85. Jadi sekali lagi saya jelaskan, positif baterai, sekring, kunci kontak, kemudian switch rem depan atau belakang, switch starter, kemudian yaitu adalah menuju ke 85. Ya. Ini positif. Kemudian negatifnya dari 86. Ya, dari 86. Sewaktu standar samping ini tidak Anda Anda fungsikan, maka di sini dia tidak akan terputus. Nanti dia terhubung negatifnya. Jadi tidak terputus. Sehingga apa? Negatifnya ini akan mengalir ke 86. Sehingga ketemu dengan positif terjadi kemagnetan. Sewaktu terjadi kemagnetan apa? Yaitu adalah 30 dengan 87 ini terhubung. Sehingga arus listrik positif bisa mengalir ke dinamo starter. Bisa berfungsi. Nah, kalau bingung silahkan diputar bolak-balik video ini ataupun bisa ditanyakan di Google Classroom. Terakhir yaitu adalah sepeda motor tipe sport. Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan ke tipe sport, tugas kalian di Classroom yaitu yaitu adalah jelaskan kode atau terminal pada relay 30, 87, 86 dan 85. Bagaimana terjadinya kemagnetan dan bagaimana motor starter bisa berputar, silahkan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. Sepeda motor tipe sport sama komponennya, ada baterai, ada sekring, ada kunci kontak, ada switch starter tersebut. Oke, kemudian di sini tambahnya ada apa? Di sini bukan rem, tapi adalah kopling, switch dari kopling. Kemudian ada tambahan yaitu adalah dioda sebagai penyearah. Ya. Nah, dioda ini pada pengisian selain untuk penyearah juga untuk mengubah apa? Iya betul, mengubah arus AC menjadi arus DC.
Oke, tetap sama, ada bending atau relay starter, kemudian ada dinamo starter. Pak, bagaimana di sini? Di sini perbedaannya antara di masing-masing cup, matic, kemudian yang tanpa seat switch ataupun menggunakan seat switch, yaitu perbedaannya di sini diganti yaitu adalah menggunakan kopling. Nah, sewaktu ini gigi masuk, maka kalau tidak dikopling, ya, kopling tidak ditarik, maka tidak akan bisa nyala. Nah, saya lagi, starter sewaktu ditombol apabila gigi masuk, kemudian kopling tidak ditarik, dia tidak akan bisa mengalir. Sama prinsipnya, yaitu adalah positif mengalir ke 30. 87 ke beban. Harus mengalir dari positif ke sekring, ke kunci kontak, ke switch starter. Masuk ke 86. Kemudian 85. Nah, 85 ini masa ini menuju ke saklar kopling. Namun di sini ada di tengahnya, di sini diberi dioda. Ya, diberi dioda. Sewaktu dia tidak netral, maka dia harus menarik dari apa? Oke, yang namanya hand coupling. Ya, harus menarik dari atau istilahnya switch dari couplingnya harus ditarik. Kalau tidak, maka tidak akan bisa nyala. Ya, ini sebagai salah satu pengaman. Jadi pengaman itu pada kelistrikan bukan hanya sekring, tapi juga yaitu adalah seperti switch rem tadi ataupun switch clutch ini atau switch dari kopling. Oke, itu saja ya. Silahkan disimak, apabila ada pertanyaan silahkan diberikan di Google Classroom. Sampai jumpa pada video-video yang selanjutnya. Bye-bye. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai wiring diagram sistem starter elektrik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Sri Raya.